Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi, di video sebelumnya teman-teman udah nyelesain ya untuk database desainnya gitu. Jadi, kita udah selesai bareng-bareng untuk desain dari database-nya gitu. Jadi, kita akan lanjut di video kali ini adalah membuat si tabel database-nya gitu di MySQL. Nah, di sini kita akan nyalain dulu servernya. Jadi, teman-teman buka dulu SAM-nya. Ya, atau misal teman-temannya udah nyiapin bagus gitu ya. Jadi udah disiapin dulu sebelum kita mulai. Nah, tapi di sini kita nyalain dulu ya si Apache dan juga si MySQL-nya gitu. Oke, kalau udah kita bisa buka di sini klik admin. Nah, di sini kita tunggu. Nah, di sini oke udah muncul. Kita akan buat database barunya gitu. Nah, di sini teman-teman bebas, maksudnya bebas tuh kalau teman-temannya mau pakai GUI boleh gitu ya, saya persilahkan. Atau teman-teman yang mau pakai command line itu juga bagus gitu kan, buat ngelatih teman-teman membiasakan diri dengan query-query yang ada di database gitu. Nah, di sini nanti kita akan juga eh, coba juga ya. Di sini kan kita bisa query itu. Nah, jadi kita akan coba juga di GUI-nya gitu. Gimana caranya kita query di GUI ini untuk menjadi sebuah perintah yang bisa dieksekusi gitu. Oke, nah jadi kita akan langsung aja ya. Jadi kita udah punya database desainnya, kita buat baru. Nah, oh ya di video sebelumnya waktu yang kita buat waktu yang tentang database juga kita belum pernah nyoba querying ataupun langkah-langkah yang lebih lengkap gitu ya untuk si database-nya ya. Jadi kita akan sekaligus tutorialin di sini gitu. Kayak misal buat database sampai akhir di GUI-nya gitu ya. Jadi, nah tapi kalau teman-teman mau buat di yang command prompt silahkan juga gitu, nggak masalah gitu ya. Oke, jadi untuk database-nya adalah kita buat namanya IG clone gitu ya. Kemudian kita create. Oke, udah muncul. Nah, di sini ada table name. Kita langsung buat aja mengikuti yang di sini. Yang pertama ada table user. Kita buat dulu user gitu ya. Number of columns 1, 2, 3. Kita ada 3 tabel user, kita users gitu ya. Kemudian kita create. Oke, kemudian di sini kita udah disediain. Nah, di sini kita buat user ID, kemudian user uh, email sama user password gitu. Nah, di sini untuk user ID itu kita buat integer aja ya. Jadi lagi-lagi kita akan pakai AI atau auto increment gitu supaya kita nggak perlu lagi melakukan input untuk si user ID-nya gitu. Kemudian untuk email kita pakai varchar, kita kasih misal panjangnya 50 deh. Kemudian user password di sini kita buat varchar juga, misal panjangnya adalah 50 gitu ya. Atau jangan panjang-panjang deh. Kayak password kalau kepanjangan juga jarang gitu ya. Kita buat 20 aja gitu. Nah, fungsi di sini length itu apa? Gunanya itu adalah semakin efisien kita ngasih angkanya. Jadi misal password nih. Password kan orang kalau buat password nggak mungkin lebih dari 20 karakter gitu ya. Itu ya kita buat 20 aja atau bahkan lebih pendek gitu. Walaupun nanti memang trade off-nya atau kekurangannya adalah user ya nggak bisa masukin password lebih panjang gitu ya. Tapi kalau kayak gini, itu kita bisa menghemat memori lebih banyak gitu kan. Di sini berarti kita mengalokasikan memori sejumlah 20 karakter untuk password panjangnya, kemudian 50 untuk si email gitu. Nah, kalau semakin panjang otomatis memori yang dialokasi itu semakin besar. Nah, nanti kalau misal datanya itu udah banyak, itu nanti akan kerasa gitu bedanya. Nah, oke, di sini udah email sama password, user ID, di sini dia udah increment gitu. Kemudian di sini untuk atribut dan lain-lain kita biarin aja di sini oke. Udah, kemudian kita save. Nah, di sini udah muncul nih IG clone, kemudian di sini ada user tabel-tabelnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa buat lagi di SQL nih. Nah, di sini kita bisa create di sini gitu. Pakai SQL gitu. Misal create table, kita kasih nama tabel selanjutnya adalah di sini profile gitu ya. Profiles. Nah, untuk profiles itu
si tabel profile isinya apa aja. Yang pertama ada profile ID. Kita begini, profile underscore profile underscore ID gitu. Dia itu adalah varchar yang panjangnya, sorry, dia itu integer ya. Integer ukurannya, oh ya di sini tadi itu ukuran users tuh berapa ya? Oke, kita hapus dulu ini ya. Kita ke structure integer. Oke, di sini dia udah 11 otomatis ya. Oke, ya udah nggak apa-apa deh. Untuk user ID kita buat 11 aja nggak masalah. Di sini kita misal buat ya create table. Kemudian tadi namanya profiles. Ini, nah kemudian yang pertama adalah profile underscore ID integer auto increment primary key gitu ya. Kemudian selanjutnya ada profile underscore nama, dia itu adalah varchar nama tuh 15. Jangan deh, kita buat 30. Profile nama, dia nama itu varchar gitu ya. Kemudian selanjutnya kita punya nama, kemudian profile picture gitu. Jadi profile underscore picture gitu. Oke, untuk profile di sini kita kasih teman-teman tulis aja dulu ya long blob gitu. Nanti akan saya jelaskan tuh maksudnya itu gimana gitu. Kemudian di sini not null gitu ya. Tadi sedikit tambahan ya, tadi saya agak lupa di sini nambahin si not null gitu supaya isinya tuh nggak boleh kosong gitu. Kemudian di sini yang terakhir itu profile underscore bio ya. Jadi kita buat lagi profile underscore bio. Kemudian di sini dia adalah varchar 255, jadi mentok gitu ya, 255. Kemudian not null juga. Kemudian yang terakhir adalah user underscore ID gitu ya, yang mana dia adalah integer. Kemudian di sini not null juga. Nah di sini kita tambahin dulu. Jadi kita buat si tabel bagian yang user ID itu kan dia itu kan reverse atau dia adalah foreign key yang diambil dari tabel users gitu ya. Jadi kita setting dulu supaya si user ID ini dia itu apa namanya? Dia itu merupakan foreign key yang ada di dalam tabel profile ini gitu. Jadi berarti foreign key yang mana? Yang user underscore ID ya. Di sini kita kasih ya user underscore ID gitu. Nah, kemudian reference-nya adalah diambil dari tabel users yang user underscore ID gitu ya. Nah, oke, kemudian di sini kita kasih tutup lagi, kemudian titik koma. Oke, profile ID kita dapat bagian profile. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Profile ID, dia integer, not null, auto increment karena dia primary key, kemudian varchar not null, blob, kemudian profile bio, user ID juga. Kemudian kita setting dia adalah user ID berdasarkan dari users gitu. Oke, kemudian kalau udah ya teman-teman, kalau udah tulis, kemudian kita klik go di sini. Kita coba cek. Oke, di sini udah jadi create. Nah, di sini ada profile nih. Profile, kemudian di structure. Nah, ini udah jadi nih. Kemudian dia integer 11, kemudian dia null, no, default none, yang di sini auto increment ya si profile ID-nya gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di designer juga, nah di sini teman-teman lihat antara si users dan juga si profile, nah antara user sama profile dia itu udah connect nih, integernya dia ke sini gitu. Nah, gitu caranya. Oke, jadi itu untuk yang profile gitu ya. Oh ya, sebelumnya untuk profile picture. Jadi untuk si profile, kemudian structure, di sini kan picture-nya kita pakai long blob. Maksudnya gimana? Jadi long blob itu pada dasarnya blob itu singkatan dari binary large object gitu. Jadi objek
yang besar yang merupakan dia itu adalah biner gitu. Nah, kan jadi gambar yang nanti kita upload itu akan dirubah dulu ke tipe data blob gitu. Nah, nanti setelah tipe datanya adalah blob, itu nanti pada saat kita akan ambil data yang tadinya blob itu nanti kita akan ubah balik gitu jadi sebuah gambar gitu. Tapi itu nanti akan kita lakukan pada saat kita udah mulai ngoding di Next.js-nya gitu. Nah, di sini teman-teman masukin aja dulu tipe datanya adalah dia long blob gitu. Nah, di sini selanjutnya adalah setelah profile kita ada post sama komen gitu. Kita masuk ke yang post dulu ya, yang mana dia FK-nya cuma satu gitu. Nah, komen yang terakhir karena FK-nya dia lebih banyak gitu ya. Oke, kita akan new lagi di sini. Kita kasih nama dia tabel posts gitu. Kemudian di sini ada post underscore ID, dia integer, auto increment gitu ya. Kemudian di sini ada post image juga. Jadi post underscore image. Dia kita buat juga tipe datanya di sini ada di nah ini long blob gitu. Kemudian selanjutnya adalah deskripsi. Di sini post underscore deskripsi gitu. Deskripsinya kita buat dia varchar juga, panjangnya 255. Kemudian deskripsi kemudian ada like. Post underscore like. Nah, kemudian untuk like kita buat integer, jumlahnya misal 4 digit deh. Ya, jadi kita buat dia cuman oh no no no, kita buat sampai 6 digit, jadi angkanya sampai 100.000 gitu. Bisa lebih besar tapi di sini kita kasusnya atau kita buat 3 aja ya, jadi ratusan aja mentok. Jadi mentok di 999 gitu. Oke, kemudian di sini kita tambah kolom lagi dulu. Post like, kemudian post underscore date. Post underscore date. Nah, post ini dibuat pada tanggal kapan? Kita masukin di sini, kita pakai date time gitu. Jadi supaya ada jamnya juga. Kemudian adalah profile ID. Nah, di sini kita tambah satu lagi. Profile underscore ID. Yang mana dia integer, 11 di sini otomatis. Oke, nah untuk setting foreign key kita akan lakuin sesaat lagi. Jadi di sini udah post image dia long blob, deskripsi 255, like integer, date time. Oke. Nah, kalau udah kita save nih. Nah, di sini untuk si yang tabel postnya ini kan dia masih khususnya bagian sini kan dia masih belum connect nih foreign key-nya. Caranya kalau misal teman-teman mau pakai GUI itu adalah teman-teman pergi ke sini, bagian sini, action, coba kita cek dulu. Add one after profile underscore ID itu ini ya. Nah, jadi yang ini indexes. Nah, di sini create index on one, kemudian columns go. Nah, di sini teman-teman masukin aja indeksnya itu berarti namanya kita buat sama aja gitu ya. Profile underscore ID gitu. Nah, kemudian di sini bagian sininya kita buat dia unique gitu. Nah, kemudian di sini kolomnya itu adalah yang mana gitu yang mau dituin. Kita pilih yang profile ID. Ini itu oke udah kalau ini udah profile ID unique. Coba, enggak ini enggak usah. Kita klik go dulu. Klik go. Nah, kita udah masuk add unique. Jadi di sini dia udah ketambah unique nih. Kemudian di sini si unique ini kita coba kita edit dulu. Nah, kita pergi ke ini. Jadi profile ID kita checklist, kemudian di sini kita tambah unique di sini. Nah, jadi dia unique gitu ya. Nah, yang ini kita hapus dulu ya. Jadi ada salah ini drop. Yang tadi kita hapus dulu. Kemudian ini kita edit namanya jadi profile ID aja gitu. Kemudian go. Nah, oke, jadi di sini dia udah unik. Jadi pada dasarnya kan foreign key itu dia adalah angka yang dia sendiri juga unik gitu ya. Nah, kemudian dia uniknya apa adalah kita pergi ke relation view. Nah, di sini kita tambahin constraint-nya. Jadi kita tambahin apa namanya? Hubungannya dengan tabel yang mana siapa gitu. Misal di sini kita kasih nama deh profile underscore ID gitu aja ya. Kemudian di sini untuk ada on delete sama on update gitu. Nah, untuk di sini kita biarin aja dulu gitu ya. Kemudian database kita pilih nih dia hubungannya sama yang mana.
kita pilih dulu dia itu yang mana, profile ID kan. Jadi profile ID yang ada di dalam tabel post yang ini kemudian dihubungin ke yang mana, di tabel IG clone, kemudian di bagian profile, kemudian yang profile ID gitu kan. Nah, di sini kemudian kita save gitu. Nah, sekarang kalau misal teman-teman lihat ke IG clone, kemudian designer, nah di sini dia udah connect tuh. Di sini ini di sini. Nah, profile tuh dia udah connect ke profile yang bawah sini. Gitu caranya ya. Oke, jadi kita udah post profile user, tinggal komen nih yang terakhir. Kita buat lagi pakai SQL ya. Kita buat lagi supaya ya teman-teman kebiasa juga tetap no matter what kita perlu querying sendiri gitu ya. Jadi di sini kita create table, kita kasih nama comments gitu. Kemudian untuk komennya yang pertama adalah comment underscore ID, yaitu adalah integer, not null, kemudian auto increment, dan juga dia adalah primary key gitu. Oke, itu kemudian yang kedua adalah comment ID, comment underscore value, comment underscore value, yaitu adalah varchar 255 ya, dibentokin not null. Jadi kalau misal udah ke create datanya, bagian sini nggak boleh kosong juga. Kemudian setelah komen kita ada dua item, post ID sama profile ID. Di post underscore ID, yaitu adalah integer, kemudian not null gitu ya. Kemudian di sini ada profile underscore ID yang mana dia integer, not null gitu. Nah, kemudian kita setting supaya dia jadi foreign key. Foreign key yang post, kita kasih kurung ya, post underscore ID gitu ya. Kemudian reference-nya adalah dari post ID, berarti dari tabel post yang post underscore ID gitu. Kemudian kita buat satu lagi foreign key, kemudian user, profile underscore ID, dia reference-nya dari profile yang profile underscore ID gitu. Sini kita tutup gini jadinya, kemudian kita klik enter. Kita pergi ke go maksudnya. Jadi kita klik, kita cek dulu is not no varchar post ID sama ini. Oke, kita klik go. Nah, di sini langsung muncul tabel komen juga. Structure-nya ini, nah, dan dia juga udah kehubung atau ke foreign key dengan si tabel profile dan juga post ya. Di sini teman-teman lihat dia udah kehubung nih. Jadi user sama profile, kemudian nah gini teman-teman. Jadi profile tuh dia buat post dan juga dia buat profile. Nah, kemudian kok di dalam post itu ada si komen gitu. Nah, jadi ini untuk si hubungan antar tabelnya gitu. Oke, jadi udah. Nah, sekarang kita selanjutnya adalah kita coba insert data-data ke dalam tabel-tabel yang udah kita buat gitu. Apakah ada salah atau error atau enggak gitu. Jadi kita tes dulu sih database-nya. Kalau misal database-nya udah aman, yang mana berarti kan itu nanti artinya query kita akan aman juga gitu. Jadi pada saat kita masuk ke Next.js-nya itu nanti nggak ada masalah pada saat kita akan melakukan querying gitu. Oke, jadi kita pertama adalah urutan kalau buat itu kan pertama users ya. Yang mana di sini kita buat dulu gitu. Nah, misal kita ada email ini email at gmail.com gitu. Kemudian passwordnya adalah password 123. Nah, untuk password nanti kita nggak gini ya, maksudnya nggak mungkin kita nunjukin langsung tulisan password 123 gitu sekalinya, karena database manager aja atau maksudnya admin database itu kan nggak bisa tuh tahu password dari si user. Nah, itu nanti ada caranya sendiri. Tapi untuk sekarang kita passwordnya kan 20. Oh ya, nanti ini kita ubah jangan 20 ya. Kita biarin 255 gitu nanti. Tapi itu nanti di sini kita buat password, kita klik gua aja. Kemudian kita ke users. Nah, di sini udah muncul ya data pertama aman. Oke, karena masih yang awal gitu ya, masih si tabel entitas paling dasar, nggak ada masalah gitu. Nah, di sini sebelumnya kita akan coba ke IG clone lagi, kemudian ke yang users.
di sini. Nah, kita ke users, structure. Nah, untuk password kita change. Di sini khususnya untuk ini kita buat dia jadi default gini. Atau oke nggak bisa ya. Password dia masih 20 kita change. Nah, kita buat jadi dia jadi 255 gitu. Dia mentoknya gitu. Kenapa? Untuk alasannya itu nanti gitu ya. Tapi yang jelas intinya adalah kita kan nggak mungkin ngisi password tuh langsung kayak gini kan ya. Langsung password 123 gitu. Nah, nanti kita enkripsi. Jadi kita akan nanti di Next.js-nya kita akan buat si passwordnya itu dia terenkripsi sehingga pada saat password dibuat itu nanti yang masuk ke database itu tulisannya nggak kayak gini, tapi tulisan acak nggak jelas gitu. Nah, tulisan acak nggak jelasnya itu panjangnya kita buat dia jadi mentok 255 gitu. Jadi benar-benar secure gitu untuk passwordnya. Oke, jadi untuk users aman ya. Nah, kemudian di sistem kita itu kan nanti otomatis membuat sebuah profile gitu. Jadi kita akan coba buat di sini. Jadi profile ID kosong, kemudian nama, misal eh, tes database gitu. Nama orangnya adalah tes database gitu. Kemudian profile picture, kita bisa ambil salah satu gambar apa aja terserah gitu lah ya. Di sini kita klik open. Kemudian profile bio ini adalah data bebas yang bisa eh, ini adalah data untuk tes database gitu. Oke, kemudian nah di sini nanti kan otomatis user ID-nya dia udah langsung ke refer. Nah, di sini ada nih, ini email gmail.com gitu. Kemudian kita klik go. Oke, kemudian row inserted. Extend maximum length. Oke, nah ini teman-teman lihat di sini dia jadi angka nih, jadi panjang gini. Nah, ini tuh gambar yang kita upload tadi gitu. Dia bentuknya jadi kayak gini. Nah, nanti kita akan ubah balik dia jadi eh, gambar lagi gitu. Nah, kita klik profile. Nah, di sini nah di sini ada nih blob 95 kilobyte. Jadi untuk ukurannya. Nah, ini user ID-nya 1. Nah, di sini kalau misal kita klik, nah dia akan ngarahin kita ke yang ini. Ini email@gmail.com, password 123 si user ini. Gitu. Jadi untuk profile di sini juga so far aman ya. Nah, di sini kalau misal kita delete ini, coba kita delete ya. Oke, nggak bisa. Kenapa? Karena kita setting si constraint-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian jadi ke structure, kemudian relation view. Nah, waktu yang kita buat itu kan di sini kita buat on delete sama on update-nya restrict. Nah, jadi di sini itu oke ini ada sedikit materi tambahan ya. Jadi untuk bagian sini ada restrict, no action, set null sama cascade gitu. Nah, jadi maksudnya apa? On delete. Jadi pada saat dihapus, kemudian on update pada saat diupdate gitu. Nah, jadi pada saat data ini dihapus, itu yang terjadi apa gitu bisa dibilang. Nah, yang pertama ada restrict. Restrict itu pada dasarnya adalah restrict sesuai bahasa Inggrisnya restrict atau dicegah, dilarang gitu. Jadi kita nggak bisa on delete atau melakukan penghapusan pada data yang dipilih gitu. Jadi data misal tadi ya user ID yang satu itu kita klik tombol delete itu nggak bisa gitu. Nah nanti berarti juga pada saat kita ke buat di Next.js-nya itu berarti kita buat supaya dia nggak bisa dihapus. Kalau si user itu dia berhubungan dengan tabel lain gitu. Misalkan tadi ID satu itu dia udah ada hubungannya dengan profile. Nah, otomatis si ID ini dia nggak bisa dihapus gitu. Dia nggak bisa dihapus sebelum si profile itu dihapus. Jadi urutannya profilnya dulu yang dihapus, baru si ID gitu. Kenapa urutannya dari profile? Karena di dalam tabel profile itu kan yang jadi foreign key adalah user ID-nya gitu. Jadi kalau yang jadi foreign key jadi menjadi foreign key di tabel lain itu bisa dihapus salah satu datanya. Tapi kalau misal masih ada yang mengandung foreign key itu si user ID di tabel profile, berarti user ID-nya itu dia nggak bisa dihapus gitu. Oke, jadi itu udah nggak bisa ya. Jadi kita setting biar nggak bisa aja gitu. Karena si user sama profile itu kan berhubungan ya, gitu. Oke, jadi ini untuk profile, kemudian post. Post kita insert lagi. Nah, misal kita pilih gambar lagi ya untuk post, contoh aja gitu ya. Ini kita pilih. Kemudian di sini ini adalah contoh deskripsi dari sebuah post gitu. Nah, kemudian like-nya. Nah, like-nya itu kan awal dia 0 gitu ya.
Otomatis. Jadi nanti kita akan buat di sistem pada saat kita menambahkan itu kita buat 0 likes-nya gitu. Kemudian date time. Nah, untuk date tanggalnya kita bisa buat di sini misal tanggal 4. Oke, ini ngikutin tanggal sekarang aja ya. Jadi 9 12 4 4 2 3 gitu. Jadi otomatis gitu dia. Eh kita nggak perlu nanti di data di Next.js itu kita buat nggak perlu ngisi gitu. Nah, sehingga dia otomatis nanti datamenya akan mengikuti datetime dari servernya gitu. Kemudian profile ID nanti juga akan dia otomatis tuh pada saat kita udah login, si user udah login, kemudian dia mau membuat post. Nah, bagian untuk yang ini itu nanti dia udah dibuat otomatis gitu, mengambil dari data akun yang sedang login gitu. Itu gimana cara kerjanya nanti kita akan bahas pada saat kita udah masuk ke ngodingnya, khususnya bagian autentikasi, autentikasi gitu ya. Nah, di sini kita go insert post got packet bigger than max allowed packet bytes. Oke, di sini kegedean dari ternyata. Di sini kemudian misal kita insert lagi. Oh, ini Pak, maksimal 40 ya. Misal yang tadi aja deh ya. Kemudian di sini ini adalah contoh dari post untuk profile database test gitu. Kemudian post like-nya dibuat 0 dulu, ini otomatis ya. Kemudian profile dia adalah test database. Kemudian kita klik go. Nah, udah jadi di bagian post di sini datanya udah muncul gitu. Ini profile ID kita klik, dia akan ngarahin ke sini dan dia tuh adalah user ID yang mana gitu. Kemudian bagian komen. Nah, bagian komen juga kita akan coba ya. Jadi kita coba semuanya nih. Nah, komen ini adalah komen yang oh, kalau nggak gini deh. Untuk komen kan yang komen itu akun lain ya. Jadi kita akan buat dulu lagi satu akun gitu. Jadi di sini kita mulai dari users. Kita buat emailnya adalah ini email test@gmail.com gitu ya. Misal kemudian passwordnya adalah password 123 juga gitu. Kemudian kita klik go, kemudian kita buat profile yang mana dia otomatis juga ya. Ini tes database 2. Kemudian gambarnya kita pakai yang sama aja nggak masalah ya. Sini, nah kemudian ini adalah bio dari tes database 2. Nah, di sini user ID-nya kita pakai yang kedua. Kita klik go juga. Oke, di sini udah ada. Kita pergi ke komen. Komen kita insert si komen. Nah, komennya adalah ini adalah komen dari profile data tes database 2 untuk post yang dibuat oleh tes database gitu. Nah, di sini post ID bentar, di sini ada sedikit masalah di sini ya. Sebentar, kita coba refresh dulu. Oke, coba kita pergi ke komen. Di sini ke bagian structure-nya. Di sini post ID 11, integer 11, integer 11. Kita coba lagi insert di sini. Oke, di sini enggak. Oke, di sini error ya. Ya udah. Kita pakai SQL deh. Kita insert into. Nah, di sini juga BTW ada tombol ya. Jadi teman-teman bisa langsung klik aja. Dia otomatis nambahin kayak gini tuh. Oke, kemudian ini kita enter dulu supaya rapih ya. Nah, di sini untuk komen, untuk post, profile ID. Oh, sorry, nggak gini. Untuk comments, kemudian values. Nah, gini. Ini sama ini gitu. Nah, ini kan komen ya. Jadi pertama komen ID. Komen ID-nya adalah yang pertama nilainya 1, koma. Kemudian komanya di sini dia di bawah ya. Ya udah deh. Kita ikut yang ini aja ya. Kemudian komen value-nya adalah ini adalah komen dari profile test database 2 untuk post dari profile test database gitu. Ini untuk post dari ini gitu. Kemudian value selanjutnya adalah post ID. Nah,
post ID-nya tuh yang mana, berarti kan yang satu gitu. Satu itu dapat dari mana? Di sini si profile kan post ID tuh. Post ID itu yang mana? Ini post ID yang satu gitu. Kemudian di sini profile ID-nya kita buat dia isinya dua. Dua itu dari mana? Dari profile yang kedua gitu, tes database 2 gitu. Nah, ini kemudian kita coba insert ya. Kita klik dulu, kita coba. Oke, row inserted, kita klik comments. Nah, di sini ada komen, ini komennya. Kemudian postnya yang mana? Postnya itu yang ini. Oh, post ini tuh dibuat oleh siapa? Post ini dibuat oleh si test database gitu. Kemudian di komen yang ini itu dibuat oleh siapa? Kita pergi ke profile ID. Dibuat oleh siapa? Nah, dibuat oleh test database 2. Nah, gitu. Jadi fungsinya kenapa komen itu kita pisah supaya kita bisa memasukkan eh, foreign key, post ID dan juga profile ID gitu. Oke, jadi mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya. Jadi kita udah selesai mengimplementasikan dari database design di sini yang udah kita miliki gitu kan. Jadi kita udah buat nih dari awal sampai akhir. Kemudian di sini kita udah buat dia yang tadi database design menjadi database asli gitu. Di sini teman-teman lihat ke designer juga di sini udah jadi sebuah database gitu. Di sini, nah di sini untuk database-nya udah jadi dan juga kita udah testing tuh. Jadi kita udah coba insert datanya ke masing-masing. Kemudian untuk relasinya juga mereka tidak bermasalah gitu. Jadi sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, di video selanjutnya nanti kita akan lanjutkan gitu ya. Setelah melakukan database, kita akan sedikit gitu melakukan designing gitu. Jadi kita akan coba pergi ke Figma. Nah, nanti di Figma itu nanti kita akan bisa bilang meniru dari IG yang asli ya. Jadi kita akan tiru IG yang asli, kemudian kita ambil komponen-komponen yang mana sesuai dengan apa yang kita butuhin gitu. Nah, di sini kan kita buatnya bagian login, kemudian post sama dashboard tuh. Jadi kita ambil bagian-bagian itunya aja gitu. Kira-kira nanti kalau kita ambil bagian-bagian itunya aja, hasilnya kayak apa atau kira-kira tampilannya seperti apa. Nah, itu nanti kita akan desain di Figma gitu. Nah, jadi untuk video kali ini, untuk database kita udahi dulu gitu ya. Nah, jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih.